Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami. Saya bernama Muhammad Abdal. Dan saya bernama Raflian Dallas Putra. Kami akan membahas sejarah peradaban Islam pada dinasti Ayyubiyah. Pembahasan pertama adalah sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah dan kemajuan di bidang pendidikan, politik, ekonomi, dan budaya. Sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah didirikan Salahuddin Ayyubi yang juga dikenal sebagai Saladin. Salahuddin lahir pada tahun 1137 di Tikrit, Irak. Pada awalnya, ia melayani dalam pasukan tentara dinasti Sengit di Suriah di bawah pimpinan pamannya Sirko. Pada tahun 1169, Salahuddin berhasil merenggut Mesir dari tangan Fatimiyah, dinasti yang berkuasa di sana. Setelah kematian pamannya, Salahuddin menjadi wasir atau menteri di bawah kekuasaan Khalifah Al-Adid di Mesir. Pada tahun 1171, ketika Khalifah Fatimiyah meninggal, Salahuddin menyatakan kesetiaannya kepada Khalifah Abbasiyah di Baghdad, menandai berakhirnya kekuasaan Fatimiyah dan dimulainya pemerintah Abbasiyah di Mesir. Salahuddin kemudian menghadapi serangkaian konflik dan tantangan, terutama dari kerajaan Latin di Tanah Suci, yang dipimpin oleh Raja Richard I dari Inggris dan Raja Philip II dari Prancis selama Perang Salib ketiga. Salahuddin memenangkan beberapa pertempuran penting, termasuk pertempuran Hattin pada tahun 1187 yang membuka pintu Yerusalem untuk direbut kembali oleh Muslim. Pada tahun 1187, Salahuddin berhasil merebut kembali Yerusalem setelah pertempuran di Hattin. Keberhasilan ini membuatnya terkenal di dunia Islam dan Barat. Salahuddin mendirikan dinasti Ayyubiyah yang kemudian menguasai wilayah-wilayah luas termasuk Mesir, Suriah, Hijaz, dan sebagian besar wilayah Levant. Setelah kematiannya pada tahun 1193, dinasti tersebut tetap bertahan dengan beberapa perubahan kepemimpinan. Dinasti Ayyubiyah kemudian melemah dan mulai terpecah belah seiring munculnya dinasti-dinasti baru dan invasi Mongol di wilayah tersebut pada abad ke-13. Meskipun dinasti Ayyubiyah tidak bertahan lama setelah kematian Salahuddin, warisan dan pengaruhnya terus bertahan dalam sejarah Islam. Pembahasan kedua adalah kemajuan dinasti Ayyubiyah dalam bidang pendidikan, politik, ekonomi, dan budaya. Kemajuan di bidang pendidikan. Bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian besar dari para khalifah Ayyubiyah. Pendidikan pada masa pemerintahan Daulah Ayyubiyah dipusatkan di kota Damaskus, Suriah, membentuk Departemen Pendidikan. Pada masa dinasti Fatimiyah, pernah dibentuk Lembaga Darul Hikam oleh Daulah Ayyubiyah. Lembaga tersebut diubah menjadi Departemen Pendidikan dan Penerjemahan. Departemen ini berhasil menerjemahkan kitab-kitab ilmu pengetahuan dari bahasa asing ke bahasa Arab. Selain di Damaskus, pusat pendidikan dan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Ayyubiyah berada di Kairo, Yaman, dan Palestina. Pemerintahan Daulah Ayyubiyah mendirikan lembaga pendidikan hampir di setiap kota. Lembaga pendidikan yang didirikan adalah madrasah dan lembaga pendidikan tinggi yang disebut kuliat. Madrasah merupakan sekolah pertama yang utamanya untuk pengembangan ilmu hadis. Madrasah yang dibangun pada masa Daulah Ayyubiyah merupakan bagian tidak terpisahkan dari masjid atau sebagai sekolah masjid. Meski dinasti Ayyubiyah menganut teologi Sunni dan mazhab Syafi'i, pemerintah juga membangun lembaga pendidikan untuk mazhab lain seperti Hanafi, Hambali, dan Maliki. Di samping itu, jumlah lembaga pendidikan tinggi yang didirikan pada masa dinasti Ayyubiyah mencapai 25 kuliat. Beberapa di antaranya yaitu Kuliat Manazilul Izzah, Arsufiyah, Fadiliyah, dan masih banyak lainnya. Mereformasi pengajaran di Al-Azhar. Masjid Al-Azhar dibangun oleh dinasti Fatimiyah pada abad ke-10 yang juga difungsikan sebagai lembaga pendidikan beraliran Syiah.
oleh Daulah Ayyubiyah, Al-Azhar digunakan untuk mengajarkan ilmu agama, beraliran Sunni, tambah berbagai disiplin ilmu lainnya seperti fisika, kimia, biologi, dan ilmu hitung. Pendidikan di Al-Azhar berkembang pesat hingga mulai berdatangan murid-murid dari berbagai penjuru negeri. Mengalokasikan anggaran untuk bidang pendidikan. Usaha lain yang dilakukan oleh para khalifah Daulah Ayyubiyah demi perkembangan bidang pendidikan adalah mengadakan alokasi anggaran khusus. Anggaran tersebut digunakan untuk banyak hal, mulai dari memberi biaya pendidikan bagi siswa, juga memberikan gaji besar untuk tenaga pengajar. Kesejahteraan guru dan siswa sangat diperhatikan oleh pemerintah Daulah Ayyubiyah. Selain dibayar, guru dan siswa diberikan fasilitas tempat tinggal berupa asrama agar kegiatan belajar mengajar semakin intens. Kemajuan dinasti Ayyubiyah di bidang politik. Pendiri Daulah Ayyubiyah, Salahuddin Al-Ayyubi, adalah seorang jenderal dan pejuang Islam yang dikenal piawai di bidang militer. Karir politik Salahuddin dimulai saat ia menjadi wazir setara Perdana Menteri untuk Mesir pada 1169 di bawah pemerintahan dinasti Fatimiyah. Begitu menjabat sebagai wazir Mesir, Salahuddin dimulai merevitalisasi perekonomian dan mengorganisir ulang kekuatan militer. Karena posisi dinasti Fatimiyah semakin lemah, Salahuddin pun mampu menggantikannya dengan dinasti Ayyubiyah yang didirikannya pada 1171. Di bidang politik, Daulah Ayyubiyah membuat berbagai kebijakan dalam membangun pemerintahannya. Di antaranya, mengganti hakim Syiah dengan hakim dari kalangan ulama Sunni, mengganti pegawai pemerintahan yang melakukan korupsi, memecat pegawai yang bersengkongkol dengan penjahat dan pemberontak, mengutamakan sikap pejabat yang adil, dan memperlakukan rakyat dengan baik. Sebelum dinasti Ayyubiyah berdiri, pemerintahan Islam mengalami perpecahan di mana banyak kerajaan kecil yang bermusuhan. Di masa pemerintahan Salahuddin, umat Islam bisa bersatu dalam barisan. Daulah Ayyubiyah bisa melaksanakan politik ekspansi atau politik perluasan wilayah. Adapun wilayah kekuasaan dinasti Ayyubiyah mencakup Afrika Utara, Suriah, Palestina, Yaman, dan Hijaz. Kemajuan dinasti Ayyubiyah di bidang ekonomi. Pada masa Salahuddin memimpin, ia beberapa kali menghadapi peperangan dari tentara Salib. Peperangan tersebut justru makin menguatkan hubungan dagangnya dengan Eropa. Produksi barang dagang makin meningkat, khususnya dalam bidang pertanian dan perdagangan. Barang-barang diproduksi di bidang pertanian, misalnya wijen, karup, aprikot, dan millet. Pendistribusian bahan-bahan tersebut justru makin meluas setelah terjadinya perang salib. Hal tersebut karena mengundang para peziarah Kristen yang berkunjung ke Yerusalem. Sedangkan saat itu Yerusalem berada di tangan Islam. Selain tanaman-tanaman, terdapat juga kerajinan yang terbuat dari berbagai bahan seperti kaca, tembikar, dan emas juga meningkat. Dekorasi dan seni yang epik juga mengundang perhatian para peziarah. Selain alasan kemenangan Islam atas Yerusalem, hal yang menyebabkan ekonomi meningkat pada masa Salahuddin adalah jalur dagang yang berada di Laut Merah. Saat itu hanya bisa ditempuh oleh dinasti Ayyubiyah, sedangkan jalur tersebut melewati pelabuhan Mesir dan Yaman. Sekian podcast dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.